Sudah bisa dimulai, Pak? Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember, Bapak Profesor Dr. Andes Slamin MKom SC PhD. Yang terhormat Kepala UPTTIK Universitas Jember, Bapak Profesor Bayu Taruna Wijaya Putra, STP MM PhD. Yang terhormat Sekretaris 2 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember, Ibu Dr. Lis Nur Aisyah SPMP, dan seluruh hadirin yang mengikuti acara pada pagi hari ini yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat mengikuti acara sosialisasi rencana pembelajaran semester RPS secara daring. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, arahan dan pembukaan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember oleh Bapak Profesor Dr. Andes Slamin MKom SC PhD. Acara yang kedua, sambutan dari Sekretaris 2 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember oleh Ibu Dr. Lis Nur Aisyah SPMP. Yang ketiga, sambutan Kepala UPTTIK Universitas Jember oleh Bapak Profesor Bayu Taruna Wijaya Putra, STP MM PhD. Yang keempat, penjelasan atau demo tentang aplikasi rencana pembelajaran semester RPS yang akan disampaikan oleh Ahmad Yajid Mustami Eskom. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Hadirin yang terhormat, demikianlah susunan acara sosialisasi yang akan berlangsung pada hari ini. Untuk acara yang pertama, arahan dan pembukaan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jember kepada Bapak Profesor Dr. Andes Slamin MKom SC PhD, disilahkan. Baik, makasih Mbak Munifah. Suara saya kedengaran ya? Ampun Prof. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam sehat selalu ya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ya, semuanya yang hadir di sini ya. Kita awali minggu ini dengan RPS, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti sosialisasi fitur baru rencana pembelajaran semester ya, atau RPS Siakat. Tentu saja yang saya hormati Kepala UPTTIK Prof. Bayu Taruna, kemudian Sekretaris 2 LP3M Bu Iis, dan teman-teman semua ya, tentu saja dari UPTTIK dan LP3M. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatnya kita bisa hadir secara daring ya untuk mengikuti sosialisasi fitur RPS di Siakat. Ya, sebelumnya kami mohon maaf pada Bapak Ibu dosen yang mungkin selalu disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya administrasi. Sebenarnya kami juga nggak ingin begitu, gitu. Maunya kan kami ingin dosen itu ngajar gitu aja kan, tetapi saya yakin teman-teman di FKIP itu paham betul kalau ngajar tanpa senario ya, tanpa RPS pasti akan ngalur ngidul gitu. Jadi memang harus ada perangkat, instrumen yang memang harus kita siapkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan juga memang tuntutan kita lah sebagai dosen, sebagai PNS gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya administratif ini juga nggak bisa kita hindari gitu. Jadi sekali lagi bukan kami dari universitas itu yang mengatur semua ini, bukan gitu ya. Kami hanya memfasilitasi sebenarnya, tetapi ini kan juga
merupakan implementasi dari kebijakan di atasnya, yang tentu saja sebenarnya ini sudah melekat pada Bapak Ibu sebagai dosen ya, tugas sebenarnya gitu. Kita nggak bisa berkelip di situ gitu. Ya padahal saya sendiri kan kalau ngajar di kelas itu biasanya langsung aja apa istilahnya ya, ada improvisasi di situ. Istilahnya kan begitu. Tetapi kan kita bisa juga begitu. Improvisasi boleh, tetapi ada senario yang memang harus fix gitu kan, sehingga siapapun yang mengajar, apalagi kita teamwork kan ngajarnya gitu, harus mengacu pada rencana pembelajaran semester yang memang sudah kita buat gitu. Nah, kita sudah punya sebenarnya, sudah punya meskipun bentuknya mungkin dalam bentuk file ya, baik PDF maupun Word gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, kita juga sudah mulai reorientasi kurikulum gitu ya sebagai dampak dari kebijakan BKN gitu. Dan akhirnya kita menyesuaikan gitu ya dengan entah formatnya, entah juga distribusi pas semesternya gitu kan. Teman-teman Prodi biasanya sudah ngatur sama Wadek 1 gitu ya, sehingga mata kuliah itu sudah bisa pas gitu. Dan juga yang kita sudah sering dengar mungkin ya kurikulum UBE itu gitu, sehingga mau tidak mau kita juga harus mendesain ulang CPL-nya, CPMK-nya, dan kita sudah isi gitu. Kita juga mungkin dengar Sijamo gitu ya, ketika akreditasi kita diminta oleh Kaprodi atau dekan untuk mengisi CPMK di Sijamo gitu. Jadi memang banyak saya paham yang kita lakukan, belum lagi tugas-tugas administrasi lain, belum lagi SKP, belum lagi BKD, pokoknya banyak lah gitu ya, saya paham itu gitu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf untuk itu gitu, tetapi sekali lagi itu bukan keinginan kami gitu, tapi memang sudah menjadi kebijakan dari kementerian, karena kalau enggak pasti kita akan dipanis lah gitu ya, akan yang ujungnya juga akan ke dosen gitu. Jadi mari kita telateni lah, insya Allah itu ibadah lah bagi kita gitu. Jadi apa yang membedakan dengan DPS sebelumnya gitu, saya minta ke Mas Bayu Taruna, Prof. Bayu gitu ya, biar teman-teman dosen itu tidak ngisi berkali-kali, ya meskipun mungkin sudah ngisi ya, sudah mulai dulu gitu kan. RPS memang sudah melekat pada perkuliahan kita gitu. Tapi setidaknya apa yang diisi oleh Bapak Ibu itu bisa diolah, bisa dianalisis gitu. Entah dianalisis nanti capaian pembelajaran dari mahasiswanya, entah itu nanti bisa dikaitkan dengan CPMK dan CPL gitu ya. Bahkan nanti kami juga ingin, makanya kami juga mengundang Bu Is untuk menyampaikan materi gitu ya, atau arahan pada kita semua, agar misalnya nanti dievaluasi itu dia support PMK yang mana gitu ya. Bahkan saya juga ke Prof. Bayu dan teman-teman di UPTTIK minta kalau haruslah semester ini gitu. Padahal kita sudah unggah di Excel itu lengkap dengan komponen-komponennya gitu. Tapi saya minta di akad itu ketika mahasiswa melihat nilainya itu setiap komponen yang menjadi pertimbangan atau kriteria untuk menentukan nilai akhir itu keluar gitu. Ya, sehingga mahasiswa tidak protes lagi lah gitu, nilai mana yang jelek gitu. Itu yang pertama. Tapi ada hal menarik, nanti mungkin Bu Is bisa menyampaikan gitu. Yang dikejar itu kan sebenarnya di asesmen itu mendukung CPMK yang mana gitu kan gitu. Sehingga teman-teman di LP3M itu menyarankan yang bagus itu kalau komponen penilaian itu jangan lagi tugas, UTS, UAS atau kuis atau yang lain-lain gitu. Nah, kita kan sudah case methods ya, atau project based learning lah secara umum gitu. Jadi nanti komponen-komponennya itu keluar berdasarkan CPMK gitu. Jadi misalnya nilai 100 ini untuk CPMK yang mana gitu kan. Nilai misalnya 90 untuk CPMK yang mana, itu diharapkan seperti itu nanti. Tapi kita bertahap lah. Saya tidak ingin menyulitkan Bapak Ibu semua gitu ya, tapi kita coba kasih fleksibilitas ya.
bisa nanti komponen itu dinamis dalam konteks sesuai Bapak Ibu mengisi ini, entah berdasarkan CPMK, entah berdasarkan mode apa atau metodologi penilaiannya gitu ya, entah itu TS penugasan atau project itu silahkan gitu ya, kita bisa dinamis. Tapi saya mohon Bu Is nanti juga menyampaikan arah kita kemana itu ya, misalnya dengan CPMK itu defaultnya CPMK, tapi saya tidak ingin Bapak Ibu juga strict pada CPMK dalam konteks ini ya, maksud saya pusing dulu gitu ya, tetapi bisa dulu kita ada penyesuaian lah, ada tahapan istilahnya peralihan gitu, sehingga kalau sudah terbiasa dengan tugas kuis UTS UAS, ya biar itu dulu gitu, meskipun nanti harus ada kaitannya dengan CPMK, karena kan CPMK itu kan titipan dari CPL gitu, sehingga arahnya betul-betul CPL itu nanti yang memang terukur gitu. Jadi kadang kita kan pokoknya ngetes aja lah, pokoknya ditugasin aja lah, kadang kan begitu gitu ya. Meskipun saya yakin sebagian besar dosen sudah mengarah ke hal-hal yang ujung-ujungnya ke CPL melalui CPMK dan materi-materi kuliah itu gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang hal-hal penting lainnya gitu. Nah kami juga punya Sinjamu sebenarnya kan. Nah harapannya saya nggak update, mungkin nanti Prof Bayu bisa menyampaikan apa yang sudah diisi oleh teman-teman di Sinjamu itu harapannya bisa sudah kami ambil gitu ya, kami ekstrak ke fitur RPS itu gitu, sehingga nanti Bapak Ibu tinggal menambahkan misalnya isian-isian per anunya, per minggunya, per materinya gitu, sehingga setidaknya kalau form itu diisi, Bapak Ibu mau jurnal perkuliahan itu tinggal ekstrak PDF-nya, mau misalnya kontrak perkuliahan juga tinggal ekstrak PDF-nya dari yang Bapak Ibu isi gitu. Nanti kami sesuaikan formatnya, entah format silabus, format kontrak perkuliahan atau kontrak jurnal perkuliahan gitu yang biasanya kita update di BKD gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah kami pertimbangkan betul gitu. Harapannya bisa efisien, tetapi sekali lagi ya, sistem kadang kan juga perlu pengembangan, perlu updating gitu, sehingga ada kadang perubahan gitu ya. Ini tentunya juga tidak bisa lepas dari kebijakan di atasnya, biasanya gitu. Ada perubahan-perubahan yang harus kita sesuaikan gitu. Tetapi intinya sekali lagi kami hanya ingin mempermudah gitu. Tapi mohon maaf kalau misalnya ternyata inginnya mempermudah tambah sulit gitu. Tapi itu inilah maksud saya, itu bagaimana kita melihatnya gitu ya. Tuh kemudian kita ingin gitu ya agar nanti betul Bapak Ibu tertib itu coba kita jadikan prasyarat lah gitu. Karena kan mau tidak mau kan nanti Bapak Ibu di e-learning kan otomatis juga keluar jurnal itu. Harapannya di isian ini otomatis di e-learning atau MMP otomatis sudah terupdate kan begitu. Nah sehingga kalau itu tidak diisi, Bapak Ibu tidak bisa melakukan perkuliahan di log gitu, nggak bisa absen gitu, sehingga harus isi dulu lah gitu, isi dulu lengkap gitu. Ini kan masih ada waktu 2 minggu ya untuk kita membenahi mumpung masih belum perkuliahan gitu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah punya RPS ya, memang gampang ngomong gitu kan tinggal pas gitu ya, tapi bagi-bagilah dengan tim gitu mata kuliah ini siapa yang kopas RPS ke siakat gitu ya, sehingga nanti insya Allah itu enak di kemudian hari, mungkin tidak enak di awal gitu ya, tapi di akhir-akhir juga akhirnya kita lebih mudah lah gitu. Itu terus kemudian saat implementasi, kalau misalnya ada kesulitan, mari kita selesaikan bersama gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke Kaprodi ya. Kaprodi kalau misalnya kesulitan bisa menyampaikan ke Wadek 1 gitu. Dan di situ ada operator yang memang punya WA group dengan teman-teman di UPTTI dan BAK gitu. Sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya teknis, Bapak Ibu kesulitan, itu bisa dikomunikasikan gitu. Jangan langsung motong gitu ya atau apalah gitu. Ya kalaupun siakat misalnya down ya itu banyak faktor juga gitu. Mohon maaf juga gitu ya, dan bersabar untuk nantilah diisi. Namanya juga hidup gitu ya. Kadang juga ada hal-hal yang membuat kita itu diuji lah gitu. Ya, jadi saya pikir itu Bapak Ibu ya, mari kita semangat ya mengisi ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menambah
amal ibadah kita juga gitu ya, dan juga menambah kualitas ya prodi kita, kemudian lembaga kita yang kita cintai ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, dan karena saya diminta untuk membuka gitu ya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi fitur baru rencana pembelajaran semester atau RPS pada Syakat Universitas Jember secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris 2 Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jember kepada Ibu Dr. Lisnur Asia SPMP. Disilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Bayu, ini sambutan sekaligus pemaparan atau seperti apa? Mohon maaf. Sekaligus pemaparan dari LP3M, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Salamin yang sedang di Malang, saya selalu nih Prof. Kemudian Ketua UPTI Prof. Bayu Taruna, dan juga Bapak Ibu Koprodi, dosen-dosen di lingkungan Universitas Jember. Mohon izin kami memaparkan kembali apa yang sudah pernah dipaparkan. Mungkin ada beberapa hal yang sudah bosan mungkin mendengarkan kembali begitu. Ini bukan berarti menggurui, tetapi semata-mata mengingatkan kembali termasuk kepada diri saya begitu terkait dengan konsep RPS yang dikembangkan oleh LP3M selama 2 tahun ini begitu, dan apa filosofinya serta manfaatnya, dan sehingga kemudian ke depan di Sister itu kita sudah menggunakan konsep penilaian secara OBI. Hari ini adalah ikhtiar untuk menyatukan antara apa yang dituliskan di dalam Sijamu dengan Sister. Kan banyak ya keluhan dari Bapak Ibu gitu ya terkait dengan kok dosen dimintanya sangat administratif gitu ya, bolak-balik mengisi, ada yang di Sister, ada yang di Sijamu begitu ya, dengan permintaan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mohon maaf nih, memang dalam upaya perbaikan tentu saja ada hal-hal ya yang harus kita upayakan gitu. Kemudian kalau tidak memuaskan semua pihak itu memang hal yang biasa ya, tapi ini adalah ikhtiar kita begitu yang difasilitasi oleh UPTTI dan Wakil Rektor 1 begitu yang mulai menyatukan gitu ya sistem-sistem tersebut, sehingga dosen itu kalau membuat RPS itu memang wajib ya, sesuai dengan kita tahu salah satu kewajiban dosen adalah membuat perencanaan pembelajaran. Namun ketika diminta untuk bolak-balik upload itu yang sering jadi keluhan begitu ya. Termasuk saya juga mengeluh dalam hati bukannya gitu, tetapi kan harus ya, karena ini adalah proses perubahan gitu. Jadi mudah-mudahan kita bukan yang termasuk anti perubahan gitu ya, karena kalau dalam konsep evolusi gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah mendapatkan materi evolusi gitu ya, kalau perubahan itu kan suatu keniscayaan ya. Jadi teori evolusi, yang teori itu kan berubah jadi apa, tetapi perubahan itu adalah fakta. Ya, mungkin itu yang perlu kita sadari bersama. Jadi mohon izin Bapak Ibu mengulang kembali begitu terkait dengan rancangan perangkat pembelajaran berbasis OBI. Jadi untuk yang sudah bosan mungkin ya, ini hanya mengingatkan kembali saja gitu. Jadi tahun ini dari pimpinan universitas mentargetkan bahwa semua prodi harus sudah mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian. Ya, walaupun kami tahu persis tidak semua kurikulum yang ada di prodi itu sudah sesuai dengan konsep kurikulum berbasis capaian. Tetapi perlahan gitu, Bapak Ibu, kita coba perlahan untuk kemudian menyesuaikan kurikulumnya. Kenapa bicara kurikulum dulu? Karena di dalam kurikulum itu ada CPR, ada indikator kinerja yang akan menjadi dasar dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Sehingga memang kurikulumnya itu harus fix, baru kemudian kita bisa menyusun RPS dengan sesuai kurikulum ya, tidak bolak-balik.
pun demikian, ketika itu belum selesai, ya kita tetap jalan gitu. Nanti ketika ada perubahan, mungkin kita juga menerima gitu ya, tidak dengan keluh kesahnya boleh, tapi sedikit saja gitu ya. Jadi kita bantu prodi untuk bisa menyesuaikan dokumen kurikulumnya sesuai dengan konsep OBI, dan sekali lagi kurikulum itu bukan milik Koprodi. Jadi kurikulum itu adalah milik prodi. Semua sivitas akademik yang terkait itu harus bisa mengakses kurikulum. Jadi jangan sampai kemudian ada lagi dokumen kurikulum hanya dipegang oleh Koprodi. Tetapi dokumen kurikulum bisa diakses oleh mahasiswa maupun oleh dosen. Gitu. Nah, kalau di dalam konsep kurikulum OBI begitu, tentu di dalam kurikulum itu harus ada tujuan prodi, gitu ya. Tujuan prodi atau profil alumni yang harus kita ukur setelah mahasiswa kita itu 3-5 tahun lulus. Jadi kita sudah menetapkannya di dalam kurikulum. Mungkin Bapak Ibu kalau punya kurikulumnya bisa dicek begitu. 5 tahun atau 3 tahun mahasiswa bisa kita ukur, alumni kita bisa diukur gitu ya. Pastikan bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam tujuan itu adalah kalimat-kalimat yang bisa diukur oleh ketika kita melakukan tracer study. Nah, ketika kita punya cita-cita tujuan setelah 3-5 tahun, itu alumni kita harus begini dan begitu, maka pada saat lulus, dia harus punya capaian pembelajaran seperti apa, harus punya pengetahuan seperti apa, harus punya sikap seperti apa, dan harus punya keterampilan seperti apa, itu pada saat lulus. Nah, apa yang dicapai pada saat lulus, itu kita mengenalnya dengan capaian pembelajaran lulusan CPL. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak lagi aneh dengan istilah CPL ya. Untuk ini kapan diukur? Itu pada saat mahasiswa lulus. Jadi ketika mata kuliah kita diberi beban CPL, itu tidak harus ada semua CPL-nya. Misalnya ada CPL sikap, CPL keterampilan, CPL pengetahuan, tidak harus semua itu dibebankan kepada mata kuliah, ke satu mata kuliah. Kenapa? Karena CPL ini akan dibebankan ke seluruh mata kuliah yang ada di prodi. Misalnya mata kuliah kita tidak diberi beban CPL sikap, tidak apa-apa, karena ada mata kuliah yang sesuai yang diberi beban sikap. Gitu, Kenapa? Karena memang CPL itu adalah keseluruhan. CPL akan didapatkan nilainya ketika lulus, dan itu adalah gabungan dari seluruh mata kuliah yang ada di prodi. Nah, kemudian dari CPL itu ya dicapai pada saat lulus. Lalu ketika mahasiswa menempuh mata kuliah, gitu ya, maka mahasiswa tersebut harus kita ukur capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Itu pada saat lulus mata kuliah. Gitu, Jadi tidak lagi kita memberikan nilai ABC begitu ya, tetapi dengan sistem yang baru ini sesuai dengan yang Sijamu. Mungkin Bapak Ibu kalau sudah mengisi Sijamu ya sudah punya bayangan begitu bahwa ketika kita menilai itu adalah per CPMK-nya nanti. Nah, dari kumpulan CPMK itu akan menghasilkan CPL. Nah, dari CPMK inilah kemudian kita akan mengembangkan materi, kemudian mengembangkan metode pembelajarannya dan asesmen metodenya. Ini secara umum seperti ini konsep OBI-nya. Jadi kurikulum kita itu diawali dengan menyusun tujuan atau profil alumni. Baru kemudian kita mengembangkan, kalau lulusan kita pengen seperti ini, CPL-nya bagaimana, bahan kajiannya bagaimana, begitu baru muncul namanya mata kuliah. Jadi, nah, kemudian ini adalah anatomi mata kuliah. Jadi, yang namanya mata kuliah itu dibentuk dari beberapa CPL dan bahan kajian. Baru membentuk mata kuliah. Jadi, saya ingat betul dulu ditanya sama asesor Ban PT begitu, Ibu mengajar apa, berapa SKS gitu ya, saya nggak bisa jawab. Nah, ternyata untuk pembentukan mata kuliah itu diawali dengan menentukan dulu CPL-nya, menentukan dulu bahan kajian, jadilah mata kuliahnya. Nah, setelah ada mata kuliah, kemudian nanti mengembangkan materi pembelajaran mata kuliahnya. Kita breakdown lagi menjadi materi-materi yang sesuai dengan mata kuliah tersebut. Kemudian ini adalah mata kuliah, gitu. Mata kuliah sudah diberi CPL, beban CPL oleh prodi. Kemudian di dalam mata kuliah mengembangkan CPMK dan sub CPMK. Yang dinilai langsung itu adalah sub CPMK, sehingga sub CPMK kita tetapkan indikator-indikator untuk masing-masing sub CPMK. Ya, dengan indikator inilah kita bisa menentukan bagaimana menilainya, mengaksesnya, bagaimana bentuk
metode penugasan pembelajarannya, dan berapa banyak estimasi belajarnya. Tinggi. Jadi itu konsepnya. Jadi saya suka mendengar gitu dari teman-teman nggak paham terkait dengan konsep RPS, sehingga apa yang dicontohkan di dalam sister gitu kan, ada contohnya ya sudah diganti mata kuliahnya, jadi selalu kalimatnya ya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita ketemu bicara tentang perangkat, Bapak Ibu sudah tahu filosofi kenapa RPS kita itu dikembangkan seperti itu. Lalu dari sini kita juga mengembangkan pokok bahasan, kemudian subpokok bahasan. Jadi ini adalah anatomi suatu mata kuliah. Berikutnya, lalu bagaimana kemudian setelah kita diberi beban CPL oleh Prodi, maka yang ideal adalah ketika Prodi itu punya CPL yang tercantum di dalam kurikulum, maka CPL tersebut harus disertai dengan indikator performance atau indikator kinerja. Jadi CPL kemudian dibuat indikator-indikator CPL-nya gitu ya. Jadi banyak prodi yang sudah membuktikan bahwa dengan adanya indikator ini lebih mudah lagi mengukur CPL-nya gitu ya. Nah, CPL itu kan diukur ketika mahasiswa lulus nantinya. Untuk mencapai CPL tersebut, tahapannya apa saja? Nah, tahapan tersebut ada di indikator kinerja. Saya sering mencontohkan misalnya ada mata kuliah semester 1 dan semester 5. Sama-sama CPL-nya CPL B misalnya begitu. Lalu apa bedanya antara semester 1 dan semester 5? Perbedaannya adalah di indikator kinerjanya. Nah, tinggi. Jadi mudah-mudahan dokumen kurikulum yang dimiliki oleh Prodi sudah ada CPL-nya, sudah ada indikator kinerjanya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengembangkan RPS itu sudah bisa menuliskan CPMK-nya. Karena CPMK itu merujukannya adalah indikator kinerja. Gampangannya kata kerja operasionalnya itu bisa langsung ambil dari indikator kinerja. Sehingga dosen tidak lagi bingung dengan kata kerja operasionalnya karena tinggal ambil dari indikator performance. Itu ya. Ada nggih di dalam kurikulumnya ya bahwa CPL disertai dengan indikator kinerjanya ya. Itu ya. Kemudian berikutnya ini adalah penilaian Bapak Ibu, penilaian CPL pada mata kuliah. Jadi Prodi sudah menetapkan CPL gitu nggih. Kemudian CPL dikembangkan di dalam mata kuliah, itu dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK untuk setiap pertemuan atau setiap materi Bapak Ibu menetapkan sub CPMK-nya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Itu ya, kita mau nyusunnya begitu. Jadi setelah ada CPL, misalnya ada berapa CPL yang dibebankan. Nggak usah banyak-banyak ya CPL itu untuk mata kuliah mungkin 3-4 CPL itu sudah cukup banyak begitu. Dari CPL itu kemudian diturunkan menjadi CPMK ya. Kemudian CPMK itu diturunkan menjadi sub CPMK. Nah, ketika CPL-nya itu 3 misalnya itu, maka CPMK-nya itu tidak boleh kurang dari 3. Minimal sama jumlahnya 3 atau lebih tinggi. Karena kalau CPMK-nya 1, CPL-nya 5, bagaimana mengukurnya? Itu yang seringkali tidak mudah untuk mengukur CPMK ya, hanya 1 tapi CPL-nya 5. Jadi berdasarkan konsep kurikulum ABI, ketika CPL-nya itu 3 misalnya, maka CPMK-nya juga minimal 3 atau lebih. Kemudian dari CPMK ini kita buat menjadi beberapa sub CPMK. Ya, konsep penyusunan sub CPMK sama dengan CPL gitu ya. Jadi CPMK itu 1 misalnya, maka sub CPMK-nya minimal 1 atau lebih. Nah, ketika sudah menetapkan sub CPMK, maka kita menetapkan indikator penilaiannya. Untuk sub CPMK ini gitu ya, mau indikator ketercapaiannya apa? Nah, setelah indikator ketercapaiannya sudah disusun, maka baru bisa kita menentukan untuk indikator seperti ini, kita menggunakan penilaiannya bagaimana. Ya, menetapkan apakah ini dengan soal esai, apakah dengan case method, gitu ya, apakah portofolio dan seterusnya, itu berdasarkan indikator-indikator untuk masing-masing sub CPMK. Ya.
Kemudian kapan diukur gitu ya? Kalau diukur, tentu yang langsung diukur, kemampuan yang langsung diukur adalah sub CPMK. Jadi makanya dengan konsep kalau di pendidikan, kalau yang langsung diukur itu adalah evaluasi formatif. Gitu ya. Itu kemudian kumpulan dari sub CPMK akan menghasilkan nilai CPMK. Ketika CPMK tidak langsung diukur, tetapi diukurnya melalui sub CPMK, maka namanya adalah penilaian sumatif. Ya, kemudian kumpulan CPMK begitu akan menghasilkan nilai CPL. Jadi yang secara langsung diukur adalah sub CPMK. Oleh karena itu, kenapa kemudian format RPS kita ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam di dalam sister gitu ya, di dalam si akad gitu. Jadi nih ya, jadi di sini gitu pastikan nih Bapak Ibu otorisasinya gitu ya ditandatangani gitu ya, karena kemarin ketika akreditasi banyak yang belum lengkap tanda tangannya. Nah di sini nanti disilakan gitu ya untuk koordinatkan mungkin ke depan terkait dengan Remon gitu ya, nanti koordinator mata kuliah gitu, atau pengembang RPS itu silakan didiskusikan di prodi begitu, jika jangan sampai kemudian ada dosen yang tidak tertulis sebagai koordinator, atau di kelas lain begitu koordinatornya ditulis dengan dosen yang ngajar di kelas tersebut. Itu diatur di prodi ya, jangan sampai kemudian kita ya kalau bikin RPS itu tentu tim gitu ya, kita tetapkan siapa yang jadi koordinatornya di kelas apapun ya, tetap itu koordinatornya gitu ya. Kalau untuk dosen pengembang tentu saja semua dosen yang terlibat pada mata kuliah tersebut ditulis di situ. Ini adalah CPL prodi gitu Bapak Ibu. Dengan konsep tadi jadilah format RPS-nya seperti ini. Kemudian menjadi CPMK, kemudian dari CPMK itu dikembangkan menjadi sub CPMK. Kenapa formatnya seperti ini? Biar tidak ketinggalan. Nah, setiap CPMK itu disertai dengan sub CPMK-nya. Kemudian berikutnya, karena tadi setiap sub CPMK itu punya indikator untuk asesmennya, maka di sini dilengkapi dengan metode penilaian dan kaitannya dengan CPMK gitu. Jadi sub CPMK 1 itu diukur dengan apa, berapa persentasenya, sumbangan terhadap CPMK-nya berapa persen. Persentase ini yang tahu adalah tim mata kuliah, itu bisa ditetapkan di sini. Kemudian media yang digunakan apa. Baru, nah dari sini kan kelihatan ketika kita menulis seperti ini, maka saya yakin bahwa kita akan mengukur CPL gitu ya, karena setiap sub CPMK sudah ditetapkan metode asesmennya, indikatornya sudah ditetapkan, sehingga nanti menilai Bapak Ibu tinggal melihat sub CPMK ini dinilainya dengan apa, tinggi. Kemudian berikutnya lalu rincian pertemuannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan, karena kita sedang tidak luring dan daring kuliahnya begitu, maka bisa menuliskannya off class dan on class gitu ya. Jadi memang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Slamin, perubahan itu kan selalu ada begitu ya. Dan ketika sekarang RPS-nya itu belum dirasa belum 100%, tidak apa-apa. Nanti di semester berikutnya diperbaiki. Itu juga yang kami lakukan gitu ya, setiap semester. Tidak selalu mengandalkan RPS yang lama, tapi dicek kembali di mana kelemahannya gitu ya, berdasarkan evaluasi pembelajaran sebelumnya. Jadi dengan konsep ini Bapak Ibu, kita tuh tidak hanya menilai, tetapi nanti penilaian itu digunakan untuk proses evaluasi. Makanya kenapa kemudian kita harus menilainya itu ya, penilainya itu diawali dengan penilaian di dalam sub CPMK. Lalu apa nih peranan CPL dalam desain pembelajaran gitu. Ini Bapak Ibu harus sudah familiar terkait dengan standar pendidikan begitu, karena ini semua akan terlibat di dalam akreditasi ya gitu. Kemarin teman-teman yang sudah terakreditasi dan dapat unggul itu salah satu yang
ditanyakan begitu yang terkait dengan kurikulum berbasis capaian, dan kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengukur capaian, itu menjadi poin penting untuk teman-teman yang akreditasinya unggul. Bahkan dalam satu prodi, salah satu prodi kemudian bukan berkeluh kesah ya, cerita kenapa ya kurikulumnya nggak diotak-atik, nggak banyak ditanyakan oleh asesor. Nah, ketika kurikulum kita itu dirasa sudah baik begitu di dalam LED, maka asesor tidak akan mengkonfirmasinya karena nilainya sudah bagus gitu ya, dari apa yang dijelaskan di dalam LED itu sudah baik, sehingga dia tidak perlu konfirmasi. Kalau akreditasi biasanya yang dikonfirmasi adalah nilai-nilai yang masih kecil atau yang memang datanya belum lengkap gitu. Jadi salah satu prodi bahkan tidak banyak ditanya kurikulum ya, karena memang ketika melaporkannya yang terkait dengan kurikulum dan pembelajaran sudah sesuai dengan permintaan dari akreditasi ya. Jadi di dalam RPS itu ada 4 standar yang terkait. Yang pertama adalah standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah yang dilihat ada keselarasan antara CPL, CPMK, dan sub-CPMK. Oleh karena itu, standar kompetensi harus ditetapkan dahuluan. Makanya posisi CPL itu ada di atas ya, dan ditulis yang dibebankan oleh prodi. Kemudian dari CPL begitu kita melihat kita harus mengembangkan bahan kajiannya. Bahan kajiannya apa saja nih? Itu bagaimana kedalamannya, bagaimana keluasan dan akses luas pada sumber belajar. Ini yang disebut dengan standar isi. Jadi bahan kajian itu adalah standar isi. Kemudian setelah kita meletakkan bahan kajian, lalu untuk mencapai CPL tersebut metodenya seperti apa? Ya. Dari karakteristiknya, bentuknya, metode pembelajarannya, SKS-nya, itu disebut dengan standar proses. Tinggi. Kalau CPL-nya itu adalah menganalisis, tentu gitu ya, bukan lagi soalnya adalah menjelaskan misalnya. Kalau CPL-nya itu mendemonstrasikan, aneh ketika dalam proses pembelajarannya kita tidak mengajak mahasiswa untuk mendemonstrasikan, gitu nggih. Kemudian terjadilah aktivitas belajar begitu ya, itu maksudnya adalah standar proses. Nah, standar proses ini di SNDikti nomor 3 tahun 2020 salah satunya berbunyi bahwa standar proses ini bisa dilalui melalui program MBKM. Ya, jadi MBKM itu adalah bicara tentang standar proses, tetapi CPL-nya ada tetap CPL prodi. Hanya pendekatan MBKM itu bukan pendekatan mata kuliah, tapi pendekatannya adalah pendekatan CPL. Karena MBKM itu adalah prosesnya, bukan standar kompetensinya, bukan standar isinya. Gitu. Setelah ada proses pembelajaran, maka kita harus menetapkan standar penilaian. Nah, penilaian tugas ini, tekniknya, kriteria, dan bobotnya tentu saja harus mengacu kepada standar penilaian dan inline dengan metode, inline dengan bahan kajian, dan inline dengan capaian pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, makanya ke depan kalau membuat tugas apapun termasuk soal, harus dituliskan soal ini, tugas ini untuk mengukur CPMK yang mana atau untuk mengukur sub CPMK yang mana. Jadi supaya kita lihat apakah ada alignment antara standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Oke. Itu kemudian mungkin itu ya sekilas terkait dengan konsep penilaian yang ada di dalam RPS yang baru, yang insya Allah sekarang sedang proses itu terintegrasi di dalam SIAKAD yang dikembangkan oleh teman-teman dari UPTTI. Tinggi. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya. Kalau contoh RPS, Bapak Ibu, sudah ada di SIAKAD, sudah lama gitu ya di situ tuh kalau Bapak Ibu lihat template RPS yang ada di SIAKAD, itu sebenarnya di bawahnya itu sudah ada contohnya begitu. Kurang apa lagi contohnya begitu ya? Mungkin seperti apa yang sekarang masih merasa sulit, teman-teman masih merasa sulit, bisa dikomunikasikan ya dengan kami atau dengan siapapun gitu yang bisa memberikan solusi gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya mengingatkan kembali bagi kita gitu bahwa kenapa RPS dibentuk seperti ini gitu ya, karena kemarin ada asesor kok RPS-nya begini ya gitu kan. Nah, ini RPS-nya itu karena memang dikembangkan untuk mengukur OBI begitu ya, sehingga tahapan-tahapannya ada jelas, kemudian filosofinya juga bisa kita jelaskan begitu. Mungkin itu insya Allah nanti kalau PowerPoint dan seterusnya bisa kita sampaikan.
Pak Bayu, apakah ini dibuka sesi tanya jawab ataukah langsung gitu ya? Tanya jawab nanti di akhir, Ibu. Oh baik, Ya. mungkin itu nih Bapak Ibu, insya Allah semuanya sehat gitu ya, kemudian bisa dengan enjoy menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada begitu ya, selama hidup pasti kan ada perubahan gitu ya. Jadi saya suka kalau menghibur dirinya adalah perubahan itu fakta ada gitu ya. Kita masih hidup berarti masih ada proses perubahan gitu ya. Jangan insya Allah kita tidak alergi dengan perubahan. Kalaulah kemudian belum bisa menyesuaikan, itu karena butuh waktu saja. Ada yang butuh waktunya sebentar, ada yang butuh waktunya panjang. Itu kan suatu hal yang wajar gitu ya. Yang butuh waktu pendek untuk penyesuaian mungkin bisa narik teman-teman yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk proses penyesuaiannya gitu ya. Jadi mari kita nawaitunya gitu adalah untuk memperbaiki atau improve dari kualitas pembelajaran yang ada di Universitas Jember. Mungkin itu sedikit pemaparan begitu ya. Mudah-mudahan nanti ketika sesi diskusi hal-hal yang masih dirasa sulit, hal-hal yang masih dirasa ragu begitu bisa kita selesaikan ketika sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menggurui gitu, tetapi ini hanya sekedar sharing gitu ya, sharing terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan khususnya di LPTKM. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala UPTTIK Universitas Jember kepada Bapak Profesor Bayu Taruna Wijaya Putra, STPM PhD. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang hadir di forum Zoom meeting ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Rektor 1, Profesor Slamin. Kemudian di sini hadir pula Ketua LP3M, Pak Albert LPC. Kemudian Sekretaris 2, Ibu Dr. Is Aisyah. Dan Bapak Ibu dosen, serta tim kami dari UPTTIK. Izinkan kami menyampaikan sosialisasi fitur terkait RPS yang insya Allah setelah acara sosialisasi ini kami akan rilis langsung ke Siakat Universitas Jember Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan dirilisnya ini mudah-mudahan ini bisa membawa berkah bagi kita semua, karena apa yang kami sampaikan ini tentu saja ada yang melatar belakangi begitu Bapak Ibu ya. Yang melatar belakanginya bahwasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada, permasalahan-permasalahan yang ada terkait RPS. Bahwasanya setiap semester dosen itu wajib melakukan upload atau re-upload RPS, silabus, kontrak kuliah di setiap semesternya melalui MMP. Tentu saja Bapak Ibu pasti akan bosan kok setiap semester seperti ini. Padahal perkuliahan sebelumnya atau perkuliahannya sudah diampu begitu. Ngapa kok bolak-balik begitu ya? Jadi ini terasa membosankan begitu. Tidak hanya Bapak Ibu, saya sendiri pun saya bosan di sini Bapak Ibu untuk uploadnya begitu. Kemudian yang melatar belakanginya lagi Bapak Ibu, format RPS itu tidak terstandar apabila kita hanya menyampaikannya dalam bentuk Word gitu nggih. Mungkin yang Bapak Ibu bisa unduh dari Siakat, diunduh kemudian kita isikan. Kadang-kala ada sebagian dosen itu menambah kolom atau merubah headernya, itu menjadi tidak terstandar. Dan kebanyakan ala kadarnya begitu. Ala kadarnya bagaimana? Kadang-kala di MMP kami menemukan Bapak Ibu RPS itu dosen mengupload hanya file kosong kasih nama RPS. Udah itu dianggap
sudah memenuhi begitu. Padahal tidak seperti itu. Dan ini kami menemukan fakta tersebut di MMP. Banyak sekali dosen-dosen yang demikian. Yang penting ada gitu. Karena memang di sistem yang sebelumnya itu kita hanya bisa meng-capture file name aja. Oh, RPS, oh ini silabus, ini kontrak perkuliahan. Udah ketika ada nama itu ya udah dianggap oke begitu. Jadi itu yang latar belakangi mengapa sistem ini dibuat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, bahwasanya untuk RPS yang sebelumnya itu tidak ada kontrol pada isian RPS. Biasanya setelah diupload ya udah dibiarkan begitu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Iis, itu harus sering-sering dicek, sering-sering diupdate begitu. Ketika sudah punya RPS, ya sudah dianggap itu sudah selesai. Bahkan mungkin kita sering menemukan RPS itu sudah usang sehingga tidak diupdate lagi oleh dosen-dosen. Harapannya itu nanti ke depan kita selalu bisa mengupdate isian RPS yang ada. Kemudian yang melatar belakangi lagi, Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita mengampu di kelas paralel, misalnya ada satu mata kuliah yang kelasnya ada A, B, C. Kami sering menemukan bahwasanya dosen ketika mengisi jurnal perkuliahan itu tidak sama isian jurnal perkuliahannya. Padahal mungkin materi yang disampaikan sama. Seharusnya tidak demikian. Gitu. Kemudian masalah yang lain, pencatatan perkuliahan kalau di sistem itu, di sister itu mau berapapun oke. Bahkan kami sempat mengecek, bahkan ada 18 kali temuan yang dosen tersebut melakukan presensi di situ. Dan ini merugikan mahasiswa. Mengapa merugikan? Ya karena mungkin mahasiswa menganggap ini sudah 16 tapi dosennya presensi, kemudian ada mahasiswa yang lain presensi, sedangkan mahasiswa tersebut tidak presensi, maka itu merugikan persentase mahasiswa tersebut. Sehingga ini merugikan presensi perkuliahan mahasiswa. Kemudian masalah yang lain lagi Bapak Ibu. Materi perkuliahan itu yang selalu di-upload lagi saat mata kuliah tersebut ditawarkan. Jadi yang sebelumnya mungkin sudah diupload di MMP, kemudian di tahun berikutnya diupload lagi. Ini kan sebenarnya nun sewu. Ini bagi kami sih, bagi saya sendiri ini tentu saja membosankan begitu. Mengapa kok dosen seperti disampaikan oleh Prof. Flamen di awal, mengapa selalu disibukkan dengan administrasi? Gitu. Kemudian masalah yang kami himpun yang lain, bahwasanya belum ada distribusi yang jelas di dalam sistem terkait dosen A itu mengampu pada pertemuan berapa aja begitu. Itu belum ada. Dan insya Allah di sistem ini akan kami akomodir. Dan yang terakhir, latar belakangnya adalah bahwasanya banyak keluhan dari teman-teman dosen yang report ke kami bahwasanya ada penumpang gelap gitu. Penumpang gelap ketika melakukan presensi atau bahkan ketidaksengajaan dalam presensi perkuliahan dosen. Oh, Pak, saya nggak sengaja ikut ikut presensi di perkuliahan tersebut begitu. Tentu saja ketika itu dilakukan kan akan menjadi pembagi ketika ada kelebihan mengajar gitu ya. Jadi insya Allah dengan latar belakang yang ada ini kami coba bangunkan sistem Bapak Ibu, bangunkan sistem yang sedemikian rupa supaya Bapak Ibu bisa lebih enjoy ketika melakukan perkuliahan. Dan di sini kami insya Allah beberapa menit setelah kami melakukan sosialisasi ini akan kami rilis dan fiturnya apa saja yang nantinya bisa Bapak Ibu nikmati. Jadi ini adalah fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu nikmati nih, di dalam sistem yang kami kembangkan di situ. Yang pertama, bahwasanya modul RPS yang ada pada si akad itu nantinya melekat pada kode mata kuliah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu mengupdate
RPS pada semester sekarang, maka di tahun berikutnya RPS itu Bapak Ibu nggak perlu update lagi, nggak perlu upload lagi, sudah tersedia. Tapi dengan catatan ini harus di-update terlebih dahulu, begitu. Jadi kan lebih enak Bapak Ibu, dan juga nggak perlu mengupload ke beberapa kelas paralel misalnya. Misalnya kelas A, B, C, kita upload lagi. Itu kan membosankan begitu. Dengan sistem ini, insya Allah sekali kita entrykan di sistem, maka selamanya bisa kita gunakan. Tinggal kita update apa saja yang mungkin perlu kita update. Mulai dari materi perkuliahannya, link presentasinya, mungkin ada link buku, kemudian apa saja yang berkaitan dengan perkuliahan itu kita bisa pautkan ke dalam sistem. Insya Allah jauh lebih mudah. Kemudian benefit yang lain adalah bahwasanya ketika kita mengentrikan RPS ini di sistem yang kami kembangkan, ini nantinya akan kita ekstrak menjadi silabus dan juga kontrak perkuliahan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat silabus terpisah, kontrak perkuliahan terpisah, nggak perlu. Cukup dari RPS ini kita bisa ekstrak begitu. Dan nanti Bapak Ibu kok bisa misalnya membutuhkan dokumen tersebut, tinggal kami menyediakan fitur untuk ekspor baik itu ke Word maupun ke PDF. Begitu. Kemudian benefit yang ketiga, bahwasanya semua pengampu mata kuliah yang ada di sistem ini yang telah ditambahkan oleh operator, bahkan Koprodi dan juga operator itu sendiri dapat berkontribusi dalam pengisian RPS. Artinya, misalnya ketika kita mengajar dalam tim tersebut bisa saling berkontribusi untuk mengisi RPS yang ada dalam sistem. Jadi ringan begitu. Kadang-kadang kan kalau yang manual kita entrykan di Word, kemudian kita kirimkan ke rekan yang lain. Kita nggak tahu perkembangan update-nya. Begitu ini. Tapi dengan sistem yang kami kembangkan, insya Allah ini kami akomodir. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, ini benefitnya yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Slamin, bahwasanya untuk saat ini Sijamu telah kami update dengan menggunakan single sign-on. Kalau yang sebelumnya, Sijamu login-nya menggunakan satu akun, kemudian password-nya sama, begitunya itu jadi masalah juga. Tapi insya Allah saat ini sudah menggunakan single sign-on. Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun sister Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah dengan sistem yang kami kembangkan ini, CPL dan CPMK yang telah diinputkan di Sijamu ini dapat ditarik ke RPS yang ada di Siakat. Dan nantinya Bapak Ibu bisa mengedit gitu. Misalnya, oh ini perlu ada update gitu. Bisa langsung diedit di Siakatnya Bapak Ibu. Jadi paling enggak ini bisa meringankan pekerjaan Bapak Ibu semua terkait RPS gitu. Kemudian ini dosen nantinya cukup melakukan presensi saja. Tidak perlu menuliskan jurnal kembali. Cukup mudah bukan? Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Slamin, tinggal datang ke kelas, presensi, selesai. Begitu. Nggak perlu menuliskan menuliskan jurnal perkuliahan lagi. Gitu. Kemudian benefit yang berikutnya yang keenam, ini ada pembatasan presensi terutama bagi pengampu pada masing-masing pertemuan. Nah, ini menjawab permasalahan yang sebelumnya ada, misalnya ada dosen atau penumpang gelap ketika presensi begitu. Nah, ini bisa kita batasin sebenarnya ketika dalam presensi perkuliahan. Siapa aja yang misalnya dalam pertemuan pertama, minggu pertama, ini siapa yang berhak mengampu di sini. Kemudian
Ini dosen yang lain tentu saja nggak bisa presensi, ini bisa kita eksekusi, kita bisa lakukan pembatasan presensinya. Begitu. Kemudian yang ke-7, nah ini benefitnya, kita bisa menyesuaikan urutan perkuliahannya di masing-masing pertemuannya, Bapak Ibu. Misalnya dari minggu 2 pindah ke minggu ketiga. Nah, coba kalau panjenengan masih menggunakan Word, untuk memindahnya kan repot gitu, masih harus edit tabelnya. Nah, tapi kalau di dalam sistem kita tinggal geser-geser aja, begitu. Misalnya ada perubahan, yang seharusnya ada di minggu kedua dipindah ke minggu ketiga, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian benefit yang ke-8, tentu saja sebagai implementasi BKD nanti ke depannya, kami sudah sounding ke pimpinan, ke Prof. Slamin juga berkaitan dengan RPS ini. Kalau di BKD kan ada persyaratan bahwasanya harus men-submit RPS, kemudian kontrak perkuliahan, kemudian silabus, dan harapannya dengan menggunakan sistem ini kita berikan pembatasan bahwasanya RPS itu harus diisi lengkap sebelum periode perkuliahan. Maka jika tidak, presensi perkuliahan oleh dosen tidak dianggap. Gitu. Jadi bukan presensi mahasiswanya. Kalau mahasiswanya presensi tetap bisa melakukan presensi. Artinya kita tidak ingin merugikan mahasiswanya. Artinya tidak dihitung pertemuan dosen tersebut. Tapi untuk perkuliahan mahasiswa masih terus dihitung. Begitu. Dan harapannya ini bisa diisi, bisa mulai dientrikan untuk semester ini, Bapak Ibu, ada waktu 2 minggu di SIAKAD. Dan nanti ketika sudah masuk periode perkuliahan, RPS seluruh mata kuliah di UNED, kita bisa mengestimasikan 100% itu sudah terisi penuh. Karena itu beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan ke pimpinan Wakil Rektor 1. Jadi nanti di harapannya di BKD, di SRD itu ada kebijakan dari pimpinan, tidak perlu upload RPS, silabus, dan kontrak perkuliahan, karena semuanya terisi 100% begitu. Nah, ketika sudah terisi 100% seluruhnya, ya pasti ada kebijakan dong begitu. Pasti akan berdampak ke Bapak Ibu, nggak perlu upload lagi terkait RPS, kemudian kontrak perkuliahan, dan silabusnya. Kemudian benefit yang ke-10, ini banyak benefitnya Bapak. Jadi kita bisa mengetahui histori dan last update, kapan kita mengupdate RPS yang ada di SIAKAD. Kita bisa mengetahui Bapak Ibu, kapan RPS ini diperbaharui. Jadi enak misalnya kita ingin nantinya, kita ingin butuh data yang setahun yang lalu, kita bisa generate nantinya, begitu. Kemudian yang benefit yang ke-11, bahwasanya format RPS, silabus, kontrak perkuliahan ini dapat diseragamkan melalui sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi entry-entry yang ada dalam SIAKAD dan nantinya dapat diekspor ke bentuk Word ataupun PDF. Begitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bikin tabel, nggak perlu. Untuk bikin tabel sistem yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengentrikan saja kolom-kolom atau isian yang diminta oleh sistem. Kemudian yang ke-12, bila terjadi perubahan format LPS, misalnya ada perubahan dari LP3, formatnya seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung untuk mengubah formatnya. Biar ini kami selesaikan secara terpusat, begitu, melalui UPA-TIK atau UPD-TIK, begitu. Jadi cukup mudah nih Bapak Ibunya. Jadi nggak perlu dosen-dosen nggak perlu diributkan terkait formatnya harus bagaimana. Cukup Bapak Ibu berikan seluruh field yang ada, nggak boleh kosong begitu. Karena kalau kosong kita dapat memonitor siapa yang kosong, siapa yang belum menentrikan. Karena kalau itu kosong, maka perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sampai itu terisi terlebih dahulu, begitu, terisi semua, gitu. Dan untuk RPS ini dapat dilihat langsung oleh mahasiswa Bapak Ibu, baik yang akan mengambil mata kuliah maupun yang sedang menempuh
Kalau yang akan mengambil mata kuliah, ini kita sediakan format lengkap kecuali link materinya, materi perkuliahannya gitu ya. Link materi perkuliahan nanti kita hide, hanya mungkin pertemuan 1, 2, 3, 4, sampai 16 itu apa aja yang dibahas. CPL, CPMK-nya itu apa saja begitu. Dan ini bisa dilihat oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa ketika ingin mengambil mata kuliah tersebut, tidak seperti ngambil kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu apa isinya begitu. Jangan sampai mahasiswa seperti itu. Jadi kita semuanya bisa menyediakan fitur tersebut, baik untuk mahasiswa yang akan mengambil maupun yang sedang menempuh. Kalau sedang menempuh, kita sediakan format lengkap. Nantinya termasuk link materi bisa diakses oleh mahasiswa gitu. Dan tentu saja yang terakhir benefitnya adalah materi perkuliahan ini selalu tersedia gitu dan dapat diupdate setiap saat. Karena kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan MMP ya, saya beberapa waktu lalu MMP kami emang sengaja update setiap 2 tahun sekali, karena kalau load-nya terlalu besar, datanya terlalu besar, maka MMP itu berat Bapak Ibu. Maka setiap 2 tahun sekali kami lakukan reinstall, fresh install, sehingga tentu saja data-data yang lama hilang begitu. Maka ada solusi yang kami tawarkan untuk penyimpanan data ke depannya. Ini bisa pakai Kawanda, bisa pakai iCloud, bisa pakai OneDrive yang disediakan oleh Universitas Jember, Google Drive, dan MMP. Kalau MMP tentu saja ada recycle ya. Jadi setiap 2 tahun sekali MMP kami perbaharui. Insya Allah seperti itu fitur-fitur yang kami kembangkan. Ini menjawab dari permasalahan-permasalahan yang telah tadi kami sampaikan. Bahwasanya masalah terkait administrasi untuk perkuliahan itu cukup banyak dan masih belum terselesaikan. Harapannya dengan adanya sistem ini, dengan dirilisnya sistem ini, mudah-mudahan ini bisa membantu ruang gerak atau menambah ruang gerak Bapak Ibu dosen, tidak hanya fokus untuk administrasi perkuliahan aja. Waktunya bisa digunakan untuk research, bisa untuk kegiatan hal-hal yang lain yang bisa meningkatkan nama Universitas Jember. Mungkin itu terkait latar belakang dan benefit. Untuk selanjutnya saya minta bantuan ke tim Mas Tommy untuk bisa mendemokan seperti apa sih RPS yang telah kami kembangkan. Monggo Mas Tommy bisa didemonstrasikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Slamin, selaku Wakil Rektor 1, yang terhormat Prof. Bayu, yang terhormat Kepala LP3M, Pak Albert, Sekretaris 2 LP3M, Bu Iis, dan Bapak Ibu Kaprodi yang ada di forum RPS pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang RPS oleh Prof. Slamin, oleh Bu Iis, dan Prof. Bayu. Mungkin langsung saja saya di sistem yang sudah kami bangun di UGTTIK. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Bisa kelihatan nggih Bapak Ibu? Sampun Mas. Oke. Jadi ini kita masih di Sister Dummy sesuai dengan informasi yang diberikan Prof. Bayu. Setelah sosialisasi ini baru kita upload di Sister Production. Jadi seperti itu. Untuk RPS ini saya contohkan Bu Dian, nggih. Kemudian ini sisternya masih Sister Dummy, artinya ini masih di lingkup kerjanya kita tim UPTIK. Kemudian menunya nanti Bapak Ibu ada di tetap ini dosen jabatannya, kemudian di sini di rencana pembelajaran semester itu nggih. Kemudian ada tahun akademik seperti itu. Di situ dipilih mata kuliahnya, terus di situ ada program studinya, berapa SKS, ada status pengisiannya belum lengkap, dan kalau memang sudah lengkap ada seperti ini. Kemudian ada tanggal update-nya dan siapa yang memperbarui. Yang terakhir diperbarui oleh siapa di tim teaching. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ngapunten, suara saya masih kurang enak. Jadi di sini kalau misalnya sudah
dipilih. Bisa Bapak Ibu buka di sini. Nah, di sini ada detail mata kuliahnya. Di detail mata kuliahnya di sini statusnya ada belum lengkap. Nah, jadi di sini ada keterangannya dari prodi mana, tahun akademik berapa, terakhir prodi kapan. Ini kalau misalnya di sini ada apa? Keterangan kalau misalnya merah dia belum diisi, kalau yang hijau sudah diisi. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilan untuk RPS. Sebelah kanan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bayu bahwasanya ada benefit yang kalau Bapak Ibu misalkan ini ada ekspor dokumen. Nah, kalau misalnya diekspor dokumennya, nanti di situ ada draft kuliahnya, kemudian silabusnya, dan tentunya ada RPS-nya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan di pengisian. Ini adalah form RPS yang sudah disepakati bersama teman-teman di LP3. Kita ngambil dari formnya itu. Jadi di situ sudah dijelaskan juga bahwasanya kita punya data JPL. Jadi Bapak Ibu, data JPL dan JPMK itu ada di Sijamu. Kita sudah tarik Bapak Ibu data JPL sama JPMK yang ada di Sijamu. Nanti kedepannya ini bisa diedit, Bapak Ibu, bisa diedit, bisa ditambahi. Nah, untuk versi yang sekarang ini masih belum, nanti kedepannya ini bisa diedit sama ditambahi. Untuk versi yang sekarang ini masih untuk mengedit JPL sama JPMK masih ada fiturnya di Sijamu. Seperti itu. Kemudian ada distribusi singkat, mata kuliahnya, materi pembelajarannya, bisa ditambahkan juga ini Bapak Ibu, subnya, kemudian ini bisa ditambahkan, nah materi pokok bahasannya, subnya apa, itu sudah bisa. Nah, kemudian ada metode penilaian dan kaitkan dengan JPMK. Jadi di sini ada komponen metode penilaiannya seperti apa. Nah, kemudian ada pustaka utama, kemudian ada pustaka pendukung, ada software sama hardware-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada jurnal Bapak Ibu. Ada jurnal. Ya, nanti Bapak Ibu ini bisa diganti Bapak Ibu sesuai dengan minggu yang sudah diinformasikan dengan Prof. Bayu. Misalnya saya coba yang sudah terisi Bapak Ibu. Bentar. Nah, ini yang sudah lengkap. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada jurnalnya. Oke, jadi jurnal dari JPMK mana itu sesuai dengan yang diisikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini yang terakhir ini misalnya saya yang di poin 16 ini, misalnya minggu ke-16 kan ini kan PT 60. PT 60 kali 1 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ini ditaruh di minggu pertama, Bapak Ibu tinggal ini taruh di minggu pertama. Ini nanti akan berubah Bapak Ibu. Akan menjadi minggu pertama di poin itu. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa diubah-ubah minggunya sesuai dengan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mungkin langsung saja kami di PTTI juga seperti biasa kalau misalnya ada fitur baru, kalau misalnya ada sesuatu yang baru disiapkan, biasanya Prof. Slamin meminta video tutorial atau panduan. Ini kami sudah menyediakan Bapak Ibu video tutorial panduan RPS. Di sini nanti Bapak Ibu ada Bapak Ibu di menu di sini. Sebelum ini ke detail ini ya. Nah, di sini ada video panduannya Bapak Ibu. Kalau ini diklik nanti larinya akan ke sini Bapak Ibu. Jadi ini coba saya putar dulu ya. Ini sudah lengkap Bapak Ibu. Panduan pengisiannya sudah kami bikinkan, nggih. Suaranya terdengar nggih Bapak Ibu, nggih? Biar jelas Pak. Nggih. Ini coba di Banyak. Nah, itu Bapak Ibu.
Berikut halaman detail mata kuliah rencana pembelajaran yang RPS dan lain-lain. Videonya nggak kelihatan, Mas. Tidak ada wujud videonya. Bapak Ibu bisa melihat videonya? Tidak. Oh, tidak kelihatan. Tetap Gini. RPS disiakat. Nggih, ngapunten, sebentar. Tidak kelihatan, Pak. Nggih, sebentar Bapak Ibu. Tidak. Sebentar, nggih. Bulannya loh. Sister. Saya kira tadi sudah bisa melihat Bapak Ibu. Ngapunten. Ini share screen-nya. Baik, Bapak Ibu sekarang sudah kelihatan? Iya. Nggih, ini ngapunten. Ini saya pakai video. Saya pakai video saja karena suaranya lagi kayak ini, Bapak Ibu. Ngapunten nggih. Suaranya video belum keluar, Mas. Suaranya Mas, kayaknya belum di-share sound tuh. Nggih. Sudah. Pengajaran, submenu, rencana pembelajaran semester. Sudah keluar Bapak Ibu suaranya? Oke, sudah. Berikut halaman, daftar mata kuliah rencana pembelajaran, yang memuat daftar mata kuliah yang diampu sesuai dengan pilihan tahun akademik. Pada tabel mata kuliah menampilkan detail mata kuliah, program studi dan status RPS sudah dilengkapi. Mata kuliah yang belum dilengkapi RPS-nya ditandai dengan label status merah yang bertuliskan, belum lengkap. Mata kuliah yang sudah dilengkapi RPS-nya ditandai dengan label status hijau yang bertuliskan, sudah lengkap. Untuk melengkapi rencana pembelajaran semester, RPS, pilih pilihan tahun akademik, mata kuliah yang akan dilengkapi. Gunakan kolom cari untuk mencari mata kuliah yang akan dilengkapi. Klik tombol "Buka" pada mata kuliah yang dipilih untuk membuka borang pengisian RPS. Berikut halaman detail mata kuliah rencana pembelajaran, yang memuat borang RPS dan lain-lain. Pada halaman ini ditampilkan detail mata kuliah, status RPS, program studi, tahun akademik RPS, dan tanggal terakhir RPS diperbarui. Serta keterangan borang, kolom isian yang belum diisi ditandai dengan titik berwarna merah, dan untuk yang sudah diisi ditandai dengan titik berwarna hijau. Untuk memulai melengkapi RPS, pilih tab RPS. Kemudian isi dengan lengkap borang RPS. Dalam borang RPS, terdapat data yang sudah terisi. Data tersebut diambil dari data siakat.unej.ac.id atau siakat unej, dan sijamu.unej.ac.id atau sijamu unej. Selanjutnya silakan isi kolom yang kosong,
untuk melengkapi RPS. Isi kolom rumpun mata kuliah. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Isi kolom tanggal penyusunan. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Data koordinator MK diambil dari Sijamu UNEJ. Data koordinator Prodi diambil dari Siakat UNEJ. Data capaian pembelajaran, CP. Yang di dalamnya memuat data CPL serta indikatornya, CPMK. Dan terkaitan antara CPMK dengan indikator CPL serta sub-CPMK. Sebelum melengkapi RPS, silakan untuk mengisi data di Sijamu. Seperti koordinator mata kuliah, CPL Prodi yang dibebankan, CPMK, dan terkaitan antara CPMK dengan indikator CPL, serta sub-CPMK. Untuk mata kuliah yang akan dilengkapi RPS-nya. Isi kolom deskripsi singkat mata kuliah. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Mengisi materi pembelajaran atau pokok bahasan. Tuliskan materi pembelajaran atau pokok bahasan pada kolom yang tersedia. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Untuk menambahkan sub pada materi pembelajaran atau pokok bahasan, klik tombol tambah sub, kemudian lengkapi sub. Untuk menambah baris materi pembelajaran atau pokok bahasan baru, klik tombol tambah. Lengkapi materi pembelajaran atau pokok bahasan. Mengisi metode penilaian dan kaitan dengan CPMK. Tuliskan uraian komponen atau metode penilaian. Isi presentasenya. Selanjutnya pilih CPMK yang dikaitkan. Dan isi medianya. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Klik tombol tambah untuk menambah metode penilaian dan kaitan dengan CPMK. CPMK yang dikaitkan dapat dipilih lebih dari satu. Lengkapi metode penilaian dan kaitan dengan CPMK. Mengisi pustaka utama. Tuliskan daftar pustaka utama. Klik tombol tambah untuk menambah pustaka utama. Lengkapi pustaka utama. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Pada setiap baris yang diisi. Mengisi pustaka pendukung. Tuliskan daftar pustaka pendukung. Klik tombol tambah untuk menambah pustaka pendukung. Lengkapi pustaka pendukung. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Pada setiap baris yang diisi. Mengisi media pembelajaran. Tuliskan daftar media pembelajaran dalam bentuk software. Klik tombol tambah untuk menambah baris software. Lengkapi media pembelajaran dalam bentuk software. Tuliskan daftar media pembelajaran dalam bentuk hardware. Klik tombol
tambah untuk menambah baris hardware. Lengkapi media pembelajaran dalam bentuk hardware. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan pada setiap baris yang diisi. Kolom tim teaching terisi dengan dosen pengampu mata kuliah di tahun akademik terpilih. Isi kolom mata kuliah syarat. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang untuk menyimpan. Mengisi rencana pembelajaran 16 minggu. Contoh pengisian rencana pembelajaran minggu pertama. Pilih CPMK. Pilih sub CPMK. Isian indikator penilaian terisi berdasarkan CPMK yang dipilih. Isi komponen penilaian. Isi bobot dalam satuan persen penilaian. Pengisian bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, dan estimasi waktu. Isi bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan yang dilakukan secara luring. Isi estimasi waktu, dengan memilih bentuk pembelajaran dan jumlah SKS. Klik tombol tambah untuk menambahkan bentuk pembelajaran. Isi bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan yang dilakukan secara daring. Isi estimasi waktu, dengan memilih bentuk pembelajaran dan jumlah SKS. Klik tombol tambah untuk menambahkan bentuk pembelajaran. Isi materi pembelajaran. Dan pilih dosen pengampu. Dosen pengampu dapat dipilih lebih dari satu nama. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Lengkapi pengisian sampai ke minggu ke-16. Setelah semua kolom dalam tab RPS terisi, status pada tab RPS menjadi sudah lengkap, yang ditandai dengan titik hijau. Selanjutnya mengisi borang lain-lain, klik tab Lain-lain. Mengisi tugas untuk kontrak kuliah. Tuliskan uraian tugas. Klik tombol Tambah untuk menambah uraian tugas. Lengkapi tugas. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan pada setiap baris yang diisi. Mengisi aturan dan etika perkuliahan. Tuliskan aturan dan etika perkuliahan. Klik tombol tambah untuk menambah aturan dan etika perkuliahan. Lengkapi aturan dan etika perkuliahan. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan pada setiap baris yang diisi. Setelah semua kolom dalam tab lain-lain terisi, status pada tab lain-lain menjadi sudah lengkap, yang ditandai dengan titik hijau. Setelah semua tab sudah lengkap, maka status mata kuliah rencana pembelajaran statusnya sudah lengkap. Untuk ekspor dokumen, klik tombol Ekspor, kemudian pilih jenis dokumen yang ingin diekspor.
Mengubah isian. Mengubah isian dilakukan apabila ada kesalahan atau perubahan isian. Dengan klik tombol edit, yang disimbolkan dengan pensil, pada baris yang ingin diubah. Ubah isian yang diperlukan. Kemudian klik tombol simpan, yang disimbolkan dengan centang, untuk menyimpan. Membatalkan perubahan. Untuk mengembalikan isian yang diubah dan belum disimpan. Saat merubah isian, klik tombol batal, yang disimbolkan dengan panah kiri. Isian kembali seperti sebelum diubah. Membatalkan penambahan baris. Untuk menghapus isian yang baru ditambahkan dan belum disimpan. Saat menambah isian, klik tombol batal, yang disimbolkan dengan panah kiri. Baris terhapus. Menghapus baris isian. Klik tombol hapus, yang disimbolkan dengan tanda X, pada baris yang ingin dihapus. Merubah posisi rencana pembelajaran 16 minggu. Berikut contoh merubah posisi rencana pembelajaran. Pilih baris minggu yang ingin diubah. Pada contoh ini minggu kedua. Kemudian pilih posisi baru. Pada contoh ini dipindah ke minggu kelima. Maka yang sebelumnya baris minggu kedua berpindah ke minggu kelima. Kemudian minggu di atas minggu kedua sampai minggu kelima, 3, 4, dan 5. Posisinya dikurangi 1 tingkat menjadi 2, 3, dan 4. Terima kasih dan selamat mencoba. Baik, itu tadi Bapak Ibu panduan RPS yang sudah kami bikin videonya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Monggo Mbak Munifa. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin nanti bagi hadirin yang mempunyai pertanyaan silahkan ditanyakan dan mungkin nanti bisa langsung dijawab oleh pemateri maupun pihak pimpinan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini julukan yang dicap itu ya Mbak? Halo? Nggih, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin Julukan ditanyakan. yang dicap itu, baca dicap itu Mbak. Pak Bayu, saya menanggapi ya Pak ya. Nggih. Tadi pertanyaan beberapa pertanyaan yang ada di chat gitu. Boleh nggih? Nggih, boleh langsung Ibu. Assalamualaikum. Oke, baik. Moderator. Mohon izin Pak Ibu, saya membaca banyak pertanyaan yang ada di chat, ya beberapa itu terkait dengan apa yang dikembangkan di dalam tadi di dalam menu yang rincian kegiatan begitu. Di situ kan tertulis luring daring gitu ya, dan ada pertanyaan kenapa masih ada daring. Kita kembali dulu makna SKS nih. Jadi satu SKS itu kan 170 menit untuk yang tatap muka. 50 menit itu pertemuan di kelas, 100 menit itu di luar kelas gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Mas Tommy yang luring itu diberi garing itu adalah on class. Jadi di kelas pertemuannya. Karena sekarang kan kuliahnya bukan seperti kemarin gitu ya. Kalau konsep luring dan daring itu kemarin pada saat kita perkuliahannya secara daring. Kemudian untuk yang daring itu digaring off class, artinya artinya di luar kelas. Nah, yang on class itu adalah yang tatap muka 50 menit. Sisanya yang 120 menit itu ditaruhnya di yang di off class, yang di luar kelas.
ya. Yang tugas mandiri itu 60 menit, kemudian tugas struktur 60 menit. Itu nggih, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kenapa masih diisi luring dan daring. Itu kalau untuk kondisi sekarang, mungkin lebih tepatnya adalah off class dan on class. Jadi di dalam kelas dan di luar kelas gitu ya. Itunya. Yang di luar kelas itu adalah untuk memenuhi 120 menitnya gitu. Kemudian terkait dengan yang praktikum. Jadi kalau praktikum itu sebaiknya di RPS-nya itu jadi satu RPS, di situ sudah ada praktikumnya. Jadi kan di dalam format itu minggu pertama itu ya, itu sub CPMK mana. Nah, ketika ada praktikum pasti pertemuannya kan ada 2 kali ya. Jadi minggu pertama itu sub CPMK yang tatap muka itu apa, sub CPMK untuk praktikum itu apa, sehingga diisikan di dalam di dalam minggu setiap minggunya gitu ya, termasuk sampai akhir nanti misalnya kalau praktikum ada responsi, kalau ini ada UTS itu jadikan satu. Mudah-mudahan bisa yang bertanya terkait dengan praktikum itu bisa dimengerti gitu ya. Jadi satu RPS-nya. Kemudian kegiatan praktikum itu dituliskan di setiap minggunya. Jadi sub CPMK untuk tatap muka, sub CPMK untuk praktikum dituliskan. Contoh itu Bapak Ibu ada di dalam template di Siakad. Mungkin di Pirsani gitu. Jadi mungkin kemarin konsennya adalah di template kosongannya, padahal di lampirannya itu ada contoh yang praktikum dan yang non praktikum. Kebetulan yang diberikan contoh barusan adalah yang non praktikum. Jadi kemudian ketika mata kuliah itu baik, kalau terpisah berarti terpisah bikin RPS-nya gitu ya. Mungkin kodenya berbeda gitu. Kalau kode berbeda berarti ya bikin RPS. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu, semua mata kuliah yang memiliki kode mata kuliah itu harus dilengkapi dengan RPS. Gitu nggih. Jadi kalau misalnya praktikumnya itu berbeda kodenya, artinya berarti bikin RPS untuk praktikum. Tentu saja karena praktikum ini adalah bagian dari mata kuliah begitu, maka CPL-nya tentu sama dengan yang tatap muka gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya pada prinsipnya Bapak Ibu, mata kuliah itu ketika satu kode, maka RPS-nya itu sama. Tinggi. Makanya tadi ada penjelasan yang membuat itu adalah seluruh tim, tapi nanti ada koordinator mata kuliah. Siapa yang mengupload? Mungkin nanti dari tim UPTTI yang menjelaskan ketika itu adalah ada beberapa kelas itu paralel gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan gitu, mungkin nanti karena juga terkait dengan remunerasi begitu ya, sehingga jangan rebutan di dalam menjadi PJMK-nya. Jangan sampai kemudian gitu setiap mata kuliah gitu karena ingin ada tambahan di remun begitu ya, itu kemudian ketika kelasnya dia nulis koordinatornya adalah si A gitu. Di kelas B nulis si B gitu, tidak seperti itu gitu. Jadi koordinatornya itu tetap sama gitu. Mungkin itu beberapa hal yang saya tangkap yang ditanyakan melalui chat, mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Matur nuwun, waktu saya kembalikan. Nggih. Monggo untuk Pak Hardian Susilo dipersilakan dari pertanyaan. Pak. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya ucapkan ini luar biasa sekali, sangat membantu sekali dari saya sendiri sebagai dosen. Cuma mungkin satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengesahan. Nah ini setelah pengesahannya ini seperti apa? Karena untuk penilaian ke BKD itu kan harus sudah terlegalisasi begitu. Artinya pengembang RPS harus tanda tangan, kemudian koordinator harus tanda tangan, dan Kaprodi kalau tidak salah. Nah ini apakah dilakukan secara online juga, ataukah harus dikonsul dulu, kemudian unggah lagi begitu? Nah ini mohon bisa diberikan penjelasan. Baik, terima kasih Mas Hardian atas pertanyaannya. Jadi untuk RPS ini, untuk pengesahannya sebenarnya kita bisa integrasikan dengan tanda tangan e-signature, begitu. Tapi lebih simpelnya, khawatir nanti tugas Kaprodi itu banyak,
maka kami paling tidak ada verifikasi begitu nantinya ketika itu sudah selesai isi, artinya sudah diverifikasi seperti itu. Begitu Mas. Jadi sebenarnya ada beberapa pilihan sih, kita mau bisa integrasikan dengan tanda tangan digital, itu sangat memungkinkan. Tapi untuk yang tanda tangan digital kami mohon waktu begitu. Jadi sebenarnya nanti bisa kita sisipkan di situ di dokumen tersebut. Kalau misalnya nanti dibutuhkan. Begitu Mas. Boleh menambahkan pertanyaan sedikit lagi, Prof. Bayu. Monggo Mas Adrian. Karena ini yang saya pikirkan terkait nanti dengan proses di BKD begitu. Karena kadang-kadang BKD di asesor akan melihat ini RPS-nya belum legal begitu, ada tapi kok nggak ada tanda tangannya. Nah, sehingga proses ini nanti kan harus diisi secara online, kemudian di-download, ditandatangani manual, terus unggah lagi begitu, atau seperti apa ini nanti tahapannya? Ya, nanti ke depannya sistem ini akan kita sempurnakan, Mas. Kita sempurnakan sama seperti KRS-nya mahasiswa aja, begitu. Tinggal klik aja, jadi nggak perlu di-download, diunggah lagi seperti itu. Ke depannya kan seperti itu, Nje. Siap. Ngaton Mas, Nje. Sami-sami. Mungkin Pak Subhan itu ada pertanyaan. Terima kasih moderator. Terima kasih Pak Bayu. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu semua. Ini terkait dengan audit pembelajaran Pak Bayu. Biasanya kan audit pembelajaran itu kan waktunya tidak begitu panjang ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari proses ini, sister itu kan hanya bisa dibuka oleh masing-masing akun. Nah, kalau biasanya kita, ini hanya kebiasaan saja yang mungkin salah ya. Audit itu dikerjakan oleh teman-teman yang ada di jurusan semuanya. Nah, yang dipakai itu adalah, salah satunya adalah akun dari Kaprodi. Nah, kalau sekarang akunnya sudah jadi satu, berarti kan prosesnya nanti Bu Kaprodi harus mengisikan dulu CPL-CPMK-nya, kemudian baru diikuti oleh yang lain, sehingga sampai ke asesmen pembelajaran itu mungkin butuh waktu yang agak lebih panjang. Mungkin mohon untuk LP3 kalau nanti ada audit siklus ke 1, 2, 3, dan 4, waktunya mohon jangan mepet-mepet begitu. Tapi biasanya mepet pun juga, panjang pun juga akhirnya tetap mepet-mepet. Terima kasih. Matur nuwun Mas Subhan. Ya, beberapa menit yang lalu saya di WhatsApp oleh Bu Kokom juga. Beliau matur dengan sistem ini sebenarnya bisa mengurangi beban kami untuk monef begitu ya, untuk audit juga begitu. Jadi ya insya Allah untuk proses audit nantinya kayak pimpinan kita berikan akses juga untuk view begitu Mas, begitu. View aja. Jadi baik dekan, kemudian bahkan rektor pun bisa kita berikan akses untuk view aja itu, untuk misalnya untuk melihat begitu Mas. Terima kasih Pak Bayu. Jadi nggak perlu pinjam akun. Pak Bayu ya. Monggo Ibu. Izin tambahkan teman Pak Subhan, karena Pak Subhan penjaminan mutu luar biasa ya, sudah memikirkan ke depannya seperti apa begitu. Jadi kan sebenarnya siklus Monef, monitoring dan evaluasi pembelajaran kan sudah ditetapkan Pak Subhan gitu minggu-minggunya begitu. Nah, dengan sistem ini memang kami ingin mengurangi Monef itu cukup 2 kali saja. Nah, untuk yang pertama, yang karena kita sudah upload RPS studi sebelum perkuliahan, itu maka itu meniadakan Monef yang pertama. Monef pertama itu ya sudah tidak gitu ya, sehingga Monef itu hanya dilakukan 2 kali, yaitu yang siklus kedua biasanya gitu, yang terkait dengan kesesuaian antara proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dengan RPS. Yang kedua itu adalah yang terkait dengan pengukuran CPMK, sub CPMK dan CPMK gitu. Nah, terkait begitu ya, jelasnya gitu. Nah, nanti mudah-mudahan sih di dalam satu sistem saja gitu. Oleh karena itu mungkin secara perlahan ya begitu kita jadikan satu gitu. Jadi mohon maaf Pak Bayu begitu ya, ada yang diupload di Sijamu yang belum terupload atau tersistem di dalam si akadnya. Itu adalah indikator kinerja. Nah, itu mungkin yang perlu ditambahkan di dalam si akadnya supaya nanti
perlahan-lahan gitu kita hanya mengisi satu saja, apakah itu diisi akad ataukah itu diisi jamu. Mungkin diisi jamu itu adalah hasil monefnya mungkin ke depannya. Hasil monef kita jadikan satu saja semuanya di dalam satu sistem penjaminan mutu begitu. Namun ada poin yang ada di si jamu yang belum ada di si akad itu adalah indikator kinerja. Nah itu yang mungkin nanti perlahan gitu ya di situ kan. Mungkin itu tambahan dari saya. Matur nuwun. Matur nuwun WIS. Jadi sekaligus menambahkan juga dari kami Bapak Ibu. Jadi untuk si jamu dan yang ada di si akad ini nanti akan kita kembangkan dua arah Ibu begitu. Jadi tidak hanya dari si jamu ke si akad ataupun si akad salah satu aja, tidak di dua arah. Jadi misalnya Bapak Ibu mengentrikan di si akad, jadi otomatis nanti bisa di-push ke si jamu ataupun sebaliknya begitu. Harapannya begitu. Jadi mohon waktu tapi paling tidak ini sebagai awalan kami untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu supaya lebih ringan nantinya untuk pengadministrasian perkuliahan. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu Pak Didi. Mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin menanyakan kepada PTTI, sistem ini lebih recommended di browser laptop ataukah bisa juga di Android begitu? Di sistem browser Apple, di sistem browser Chrome, di sistem browser atau semuanya yang terbaru, juga sudah oke gitu Bapak. Karena di kami di jurusan ya ada yang Apple, ada yang Windows, ada yang lebih umek di tab. Keren sekali ini, kemajuannya luar biasa. Seperti menyiramkan air yang sangat sejuk bagi kami semua. Tentu ini hasil melekan yang luar biasa. Apa yang kita nikmati sebagai kemudahan ini pasti adalah hasil ketidakmudahan yang dilakukan oleh PTTI. Terima kasih. Matur nuwun sangat Pak Didi apresiasinya oleh kami gitu. Jadi ingin menjawab karena ini aplikasinya berbasis web, tentu saja ini bisa diakses melalui berbagai macam browser begitu. Baik Safari, Opera, Mozilla Firefox, kemudian Chrome ataupun apapun lah. Gitu, browser apapun. Jadi base-nya berbasis web. Tapi kalau mau diakses lewat mobile pun bisa, tinggal menyesuaikan aja begitu. Tapi untuk yang aplikasi yang berbasis Android ya kami belum sampai ke situ Bapak begitu. Mungkin lain waktu kalau misalnya ada ada waktu kami bisa kembangkan. Tapi untuk saat ini masih belum untuk itu Bapak. Tapi untuk aplikasi ini karena berbasis web tentu saja bisa diakses melalui berbagai macam browser. Begitu dari kami, Dr. Nuwan. Terima kasih. Sami-sami, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Sulistiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Ari. Selamat ini Pak Bayu dan P3M dan Pak Masya Allah. Tony. Yang bisa merealisasikan apa yang kita angankan dulu. Pertanyaan saya mungkin seperti yang saya tulis di chat itu, karena untuk beberapa PS yang sedang menjalankan ya akreditasi internasional, entah itu ASIIN atau FIBA-A, untuk efisiensi ya dan efektivitas, apakah PS-PS tersebut cukup mempersiapkan dokumen perencanaan sesuai dengan requirement dari akreditasi internasional tersebut, karena kami juga tidak menginginkan artinya satu dosen itu bisa membuat 5 dokumen perencanaan, karena contohnya misalnya di ASIIN kita hanya dituntut membuat modul saja sebetulnya, tetapi kita mencoba membuat mengkombinasikan antara silabus dan kontrak ya. Untuk mengefisiensikan. Jadi teman-teman ini juga tidak terlalu capek atau terlalu riweh ya dengan dokumen perencanaan yang terlalu banyak. Sehingga kita mencoba mengakomodasi itu dengan membuat dokumen kombinasi ya Pak. Jadi modul tetap namanya modul, kemudian yang silabus kita
combine dengan kontrak, sehingga itu detail dari modul sebelum menuju ke RPS. Nah, sehingga kewajiban ini kalau dimungkinkan ya Bu Is ya, atas persetujuan, karena kebetulan semester ini kan kita berencana workshop untuk merealisasikan itu melengkapi untuk semester ini, sehingga kewajibannya itu hanya modul, kemudian silabus yang kita combine dengan kontrak, kemudian yang ketiga ini sama seperti yang lain, yaitu RPS, karena di ASIIN itu kan tidak dituntut untuk mengumpulkan RPS, sehingga RPS itu untuk kepentingan kita bersama di di level UNED. Nah, itu apa diizinkan, karena saya takutnya nanti waktu audit pembelajaran kita dituntut untuk ini silabus yang versi P3M, kontrak versi LP3M plus RPS, kita masih dituntut membuat modul, kemudian yang silabus kontrak itu. Nah, itu mungkin itu aja sih Pak Bayu dan Bu Is. Pak Bayu ada PR ini untuk fasilitas Remun lagi nih. Masya Allah. Membuat form baru lagi. Karena yang kalau diakomodasi itu beberapa teman yang versi internasional untuk beberapa model itu kan pasti sepenggawean dewe ya istilahnya begitu. Tapi Bu. saya yakin tim UPTTI mampu merealisasikan itu. Doakan kami Ibu. Izin menjawab nggih Bu Hari, Pak Bayu nggih. Nggih Bu. Baik. Untuk Semangat Untuk yang akreditasi internasional mungkin ke depan juga semakin banyak begitu. Yang pertama, memang kalau untuk akreditasi internasional tuh perangkat pembelajarannya itu sederhana gitu ya. Karena proses OBI-nya sudah jalan. Makanya kemudian perangkatnya itu sederhana gitu ya. Nah, kalau di kita proses OBI-nya kan baru akan memulai dengan baik gitu ya, begitu. Ketika sederhana nggak kelihatan prosesnya gitu ya. Oleh karena itu untuk RPS itu tetap. Karena di RPS itulah kita bisa menunjukkan apakah kemudian kita mengukur CPL dan CPNK. Tinggi. Nah, untuk modul itu kan konsepnya ringkasan gitu ya dari RPS, itu yang kita mungkin silabus atau yang Bu Hari tadi mengatakan pencampuran antara silabus dan kontrak. Sebenarnya Bapak Ibu, terkait dengan silabus kami sudah mendapatkan masukan gitu ya dari beberapa prodi dari salah satu fakultas gitu ya. Gitu. Setelah kami cek, isinya silabus itu kan sebenarnya sudah ada di dalam RPS gitu ya. Makanya sebenarnya silabus itu kita tidak wajib untuk mengisi silabus. Kedepannya nanti kita akan ada surat khusus gitu ya. Jadi yang utama itu adalah RPS dan kontrak. Karena silabus itu sudah terinclude di dalam RPS gitu. Itu yang mungkin Bapak Ibu itu lebih meringankan lagi karena isinya kan semua sudah ada di RPS. Jadi RPS dan kontrak itu wajib karena kontrak itu sudah di situ ada tambahan terkait dengan kontrak perkuliahan yang mungkin berbeda dengan setiap mata kuliah menerapkan hal yang berbeda, dan di situ juga ada tanda tangan mahasiswanya, itu yang membedakan. Nah, untuk silabus begitu Bapak Ibu tidak walaupun sudah kalau dengan sistem sekarang silabus muncul dengan sendirinya begitu ya. Mungkin Pak Bayu yang silabus itu kita akan lihat kan tidak terlalu karena sudah ada di RPS lengkapnya gitu ya. Nah, mungkin nanti kita lihat template yang ada di ASIIN dan FIBA atau kemudian akreditasi lain gitu ya. Kalau Eropa sama sih model seperti itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan silabus gitu. Jadi terima kasih Bu Hari telah mengingatkan gitu, mungkin nanti dikembangkan oleh Pak Bayu dan kawan-kawan begitu ya. Setelah melihat template modul, mungkin nanti saya kirimkan template modulnya, kemudian dilihat dengan template di silabus apa yang perlu ditambahkan. Itu istilahnya nanti mungkin silabus garing modul gitu ya, karena ringkasan dari RPS. Gitu ya Bu Hari. Jadi kalau RPS itu untuk kita masih harus panjang seperti itu gitu ya, karena kita belum terbiasa mengukur CPL dan CPNK. Mungkin itu, matur nuwun. Mungkin ada yang lain? Izin mau tanya. Monggo Bapak. Halo. Ya, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf,
Ini si akad semakin luar biasa, tampilannya semakin bagus. Kekompletan daripada si akad ini, isi-isinya, apakah bisa dijadikan acuan untuk kenaikan pangkat? Jadi mohon maaf ya, selama ini kan kenaikan pangkat kan bisa dari ini ya, dari apa itu manual Mas Ian ya, dan data-data itu kan bisa diambil dari si akad. Ya, kenapa nggak dari si akad saja secara tidak usah manual gitu? Ini untuk kesemuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, matur nuwun pertanyaan Pak Subiki, Masya Allah. Jadi sebenarnya ada korelasinya ya dengan kenaikan pangkat dosen begitu ya. Jadi alhamdulillah untuk pengembangan aplikasi untuk kepegawaian, terutama untuk proses kenaikan pangkat, kami akan selesaikan di tahun ini begitu. Itu agenda kami begitu di tahun ini. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa dinikmati oleh Bapak Ibu dosen. Jadi sistemnya, mekanismenya sama persis ketika Bapak Ibu mengusulkan melalui dikti. Begitu. Gitu sama persis. Jadi tidak, nantinya ke depan tidak kerja 2 kali. Begitu Bapak. Itu. Terima kasih Pak Maye. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sukatman, bahwasanya menurut beliau, maaf sebelumnya usul tanya, mungkinkah disederhanakan silabus kontrak kuliah dan RPS, misalnya silabus kontrak kuliah dan RPS saja. Kami jawab di sini Bapak. Sebenarnya kalau yang ada di sini ini sudah sangat sederhana Bapak. Kita hanya cukup mengisikan isian dari RPS, kemudian kita bisa mengekstrak, sistem akan mengekstrak mana yang bagian untuk silabus, mana bagian untuk kontrak perkuliahan. Sehingga ketika Bapak setelah mengisi penuh RPS, maka secara otomatis kontrak perkuliahan dan juga silabus itu bisa di-download begitu. Begitu Bapak. Jadi nanti bisa dipelajari ya setelah aplikasi ini kami rilis. Begitu. Dan mohon kami diberikan masukan terkait aplikasi-aplikasi yang harus perlu ditambahin begitu. Mangkaten, matur nuwun. Baik, terima kasih. Masih ada yang ditanyakan lagi dari peserta? Mungkin ada tambahan dari Pak Bayu atau Bu Iis? Cukup. Dari saya cukup, Mbak. Oh ya, dari Bu Iis cukup. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti selesai sudah rangkaian acara sosialisasi rencana pembelajaran semester RPS hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini akan mendapat manfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun izin li. Matur nuwun Bapak Ibu, sehat selalu. Salam. Terima kasih. Terima kasih Prof Bayu. Sama-sama Bapak, sehat selalu. Sehat selalu teman-teman UPTTI. Amin. Kampus Lumajang, mohon doa sehat semua Pak. Amin, amin. Semangat Pak Bayu. Sukses Ibu. Nggak perlu absen ya ini ya.